Akhirnya selesai juga cuy. Di luar udah oke. Di dalam udah oke gak ya? Cek dulu ah. Candi Garuda oke. Candi Apit sisi kanan oke. Candi Wisnu oke. Candi Siwa cek. Candi Nandi cek. Candi Brahmo oke. Candi Apit bagian kiri oke. Candi Angsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medan Fidel kelas 10-7. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok sejarah, kelompok 2. Saat ini saya akan melakukan perkenalkan kepada kelompok saya. Proses berdirinya kerajaan. Kerajaan Medang berdiri pada abad ke-8 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Sanjaya setelah berhasil menyatukan beberapa wilayah kecil yang sebelumnya berdiri sendiri. Bukti berdirinya kerajaan Medang terdapat dalam prasasti Canggal tahun 732 Masehi yang menceritakan pendirian sebuah lingga sebagai lambang kekuasaan dan keagungan kerajaan. Tokoh-tokoh dan raja-raja. Raja-raja yang berperan penting dalam kerajaan Medang, antara lain Raja Sanjaya sebagai pendiri kerajaan bercorak Hindu Siwa, Rakai Panangkaran yang mendukung perkembangan agama Buddha dari Wangsa Sailendra, serta MPU Sindok yang memerintah pada akhir masa kerajaan Medang dan memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Sosial budaya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat kerajaan Medang sangat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dari pembangunan candi-candi besar seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Prambanan. Masyarakatnya juga telah mengenal pembagian kelompok sosial serta menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa dalam prasasti-prasastinya. Ekonomi dan pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Medang mengandalkan pertanian, khususnya pertanian sawah yang didukung oleh sistem irigasi yang baik. Selain bertani, masyarakat juga melakukan perdagangan sederhana. Sistem pemerintahan kerajaan Medang berbentuk
kerajaan monarki, di mana raja memegang kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh para pejabat kerajaan. Akhirnya berdiri kerajaan Medang mengalami kemunduran akibat berbagai faktor seperti bencana alam, terutama letusan gunung berapi serta tekanan dan serangan dari kerajaan lain. Kesimpulan, Kerajaan Medang merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini meninggalkan banyak warisan sejarah dan budaya yang masih dapat dilihat hingga sekarang dan menjadi bukti kemajuan peradaban masa lalu. Oh ya, belum selesai, masih ada satu video lagi yang saya ingin sampaikan, yakni video stop motion cerita rakyat tentang Roro Jonggrang yang berkaitan dengan Candi Prambanan atau yang lebih sering disebut cerita Seribu Candi. Selamat menyaksikan. Di kerajaan Prambanan yang damai, terjadi kisah penuh kelicikan, kesaktian, dan kutukan. Inilah kisah Roro Jonggrang. Prambanan ditaklukkan oleh Bandung Bondowoso, raja baru yang sakti dan kejam. Aku penguasa baru, siap menentang akan menerima hukuman berat. Di tengah perjalanan, Bandung Bondowoso memandang Roro Jonggrang. Ia jatuh cinta dengan kecantikan yang cantik jelita. Roro Jonggrang berpaling cemas. Putri ini sangat cantik, dia harus menjadi permaisuriku. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso melamar Roro Jonggrang. Ia berlutut sedikit. Roro Jonggrang tampak terkejut. Roro Jonggrang, maukah kau menjadi permaisuriku? Lancang sekali, tapi jika aku menolak, rakyatku akan celaka, tapi aku tidak menyukainya. Aku bersedia, tapi buatkan aku 1000 candi dalam satu malam. 1000? Baik, akan kupenuhi. Bandung Bondowoso meminta saran penasehat. Penasehat membungkuk, memberi salam, lalu memberi nasihat. Tuanku bisa meminta pasukan jin. Mereka bisa menyelesaikannya. Baik, kumpulkan semua perlengkapannya. Pasukan jin, bantu aku membangun 1000 candi. Dengan kekuatan atau bantuan jin, candi cepat terbentuk. Roro Jonggrang mendapat kabar dari mata-matanya bahwa Bandung Bondowoso hampir selesai menyelesaikan syarat darinya dengan bantuan jin. Ia langsung membuat siasat. Mendengar bahwa jin harus pergi jika fajar datang menyongsong. Kita harus membuat para jin mengira fajar telah tiba. Ayo cepat siapkan. Siap, Tuan Putri. Semua telah siap, Tuan Putri. Siasat yang dibuat Roro Jonggrang dan kedua dangnya berhasil membuat pasukan jin panik karena menganggap hari sudah pagi. Seketika mereka pergi. Matahari terbit, kita pergi. Bandung Bondowoso
merasa tugas para jin telah siap dengan bangga menemui Roro Jonggrang lalu menunjukkan candi buatannya. Namun, saat dihitung hanya terdapat 99 candi. Ini hanya 999 candi, kau gagal memenuhi syarat. Bandung Bondowoso merasa dibohongi. Kalau begitu, kau saja melengkapinya. Sejak saat itu, candi-candi itu menjadi bukti sejarah dan cinta gagal Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cara yang licik punya harga yang harus dibayar.